Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak sekalian, saya harap saya harap tetap semangat dalam belajar, ya, tetap semangat dalam belajar, lancar puasanya, lancar ibadahnya, dan terus selalu belajar. Anak-anak sekalian, melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu terkait dengan rukhsah. Kalau memang kita sudah paham apa itu rukhsah, coba kita review kembali. Rukhsah itu secara bahasa artinya adalah keringanan atau keleluasaan, ya, keluasan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya agar supaya hamba tersebut tidak merasa terbebani ataupun merasa kesulitan dalam beribadah, karena Islam sendiri itu adalah agama yang mudah, agama yang tidak memberatkan umatnya, ya. Berikut adalah kita terangkan terkait dengan hikmah-hikmah daripada rukhsah. Rukhsah itu seperti halnya yang kita ketahui, rukhsah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, yaitu bagi manusia. Rukhsah memang secara arti itu memang berarti keringanan, kemudahan, dan keringanan dalam beribadah ini merupakan solusi, anak-anak, jalan keluar dalam Islam agar dapat memudahkan orang-orang yang memiliki uzur atau masyaqqah. Apa artinya masyaqqah? Masyaqqah itu adalah kangelan, ya. Kangelan, kesulitan dalam menjalankan suatu ibadah, ya. Jadi kemarin itu ada beberapa rukhsah di dalam melaksanakan ibadah. Di antaranya adalah rukhsah satu dalam sholat, yang kedua rukhsah dalam berpuasa, yang ketiga rukhsah dalam membayar zakat, dan yang keempat adalah rukhsah dalam menjalankan ibadah haji, ya. Nah, adapun hikmah yang bisa kita ambil daripada rukhsah adalah yang pertama, yaitu memudahkan atau mempermudah pelaksanaan syariat Islam, mempermudah pelaksanaan agama Islam. Islam merupakan agama yang tidak menghendaki kesukaran atau kesulitan bagi penganutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memperhatikan hambanya dalam melaksanakan ibadah, yaitu sesuai dengan kemampuan. Seperti halnya yang telah kalian ketahui, apa itu dalilnya, apa yang menjadi landasan hukumnya. Ayo, kemarin siapa yang ingat? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau dilanjutkan ya laha makasabat wa alaha makasabat, itu, ya, dan seterusnya. Yang kedua yaitu pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak ekstrim. Artinya apa? Orang itu kalau sudah tidak bisa apa-apa tapi Islam sudah mewajibkannya, nah, bagaimana supaya kewajiban itu terlaksana meskipun ada beberapa hambatan, ya, sehingga diperingan. Syariat Islam itu juga tidak keras, anak-anak. Syariat Islam itu sangat fleksibel artinya lentur, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, ya. Hal ini membantah pandangan orang-orang yang tidak memahami syariat Islam secara kafah. Artinya apa? Secara keseluruhan, ya. Secara keseluruhan yang menganggap bahwa syariat Islam itu kaku, keras, dan tidak fleksibel. Ya, memang sih ada beberapa golongan yang mereka itu agamanya Islam, tetapi mereka itu aliran Islam garis keras, ya. Seperti halnya dulu yang terjadi pada tahun berapa itu yang ada di Bali, itu juga termasuk aliran
Islam aliran keras. Padahal Islam itu sendiri adalah Islam yang rahmatan lil alamin, yang cinta damai, yang lemah lembut, ya, yang saling kasih dan menyayangi, ya. Seperti halnya ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti halnya kemarin kita pelajari bahwa dalam Asmaul Husna itu ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kasih sayang. Nah, yang hikmah yang ketiga apa, anak? Menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. Istiqomah itu berat, ya. Istiqomah itu berat. Orang yang tak mampu melakukan ibadah secara sempurna karena mendapatkan keringanan dan kemudahan tetap didorong untuk tetap melaksanakan ibadah sampai uzurnya hilang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dirinya cinta kepada ajaran agama Islam dengan hati yang mantap. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai hambanya yang dapat memanfaatkan rukhsah. Contoh halnya waktu kalian tamasya, apa itu bahasanya, rekreasi, wis. Rekreasi itu kan kadang kita itu melaksanakan perjalanan jauh. Misalkan kita perjalanan dari sini, kita berlibur ke Jogja. Nah, kita berangkat jam 3 sore misalkan, jam 3 sore atau jam 2. Jam 3 sore itu tentunya kita akan melewati sholat asar. Sholat asar, yang mana sholat asar tersebut itu sama zuhurnya bisa dijamak, bisa dikumpulkan. Kayak kesusu nemen, bisa dikosor, ya. Selain dijamak juga bisa dikosor, disingkat-singkat, sehingga pelaksanaannya ya 2 rakaat dikumpulkan menjadi 1. Ya. Besok kalau sudah kita tatap muka, kita belajar salat jamak qashar, ya. Jamak qashar, jamak itu ada 2, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Apa artinya jamak takdim? Itu jamak yang dilaksanakan pada waktu. Jamak takdim itu adalah mengumpulkan sholat antara sholat yang ke-1 dengan yang sholat yang kedua itu dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Dan jamak takhir itu sendiri dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua. Contohnya kalau misalkan sholat jamak takdim, berarti misalkan zuhur dengan asar, berarti zuhur dengan asar itu dijamak, dikumpulkan sholat 1 kali di waktu zuhur. Kalau jamak takhir itu misalkan sholat zuhur dan asar itu dilaksanakan pada waktu asar. Nah, takhir itu artinya akhir itu di belakang. Jadi melaksanakannya pada waktu di sholat yang akhir. Terus kemudian hikmah yang keempat itu apa, anak? Mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Nih, rukhsah itu sendiri merupakan pelajaran kepada manusia untuk disiplin. Loh, kenapa? Ya karena itu tadi, meskipun dia berhalangan untuk menjalankan kewajibannya, namanya wajib, karena adanya tuntutan perintah berarti harus tetap dijalankan, ya, tetap dijalankan. Sehingga dengan adanya rukhsah itu pelaksanaannya dipermudah, ya. Pada rukhsah puasa contohnya, sekarang bulan puasa, umat Islam tidak boleh melarang orang yang tidak puasa karena sedang dalam perjalanan. Jadi kalau misalkan kita jadi musafir, apa musafir itu? Musafir adalah orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Syaratnya apa perjalanannya? Perjalanannya bukan dari perjalanan maksiat, ya. Misalkan kita mau ke Jakarta niatnya mau nyopet di sana, berangkat dari Jember ke Jakarta.
Arab nyopet ya, itu tidak menjadi apa namanya, tidak bisa menggugurkan untuk mendapatkan rukhsah dalam musafir ya, karena perjalanannya itu bukan perjalanan yang diperbolehkan, alias perjalanan yang melaksanakan atau melakukan maksiat. Umat Islam harus menghargai orang yang mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib bersyukur anak-anak. Meskipun kita dituntut untuk melaksanakan kewajiban itu, tetapi ketika kita tidak mampu melaksanakannya, maka Allah tetap memberikan kemudahan, memberikan keringanan, dan juga memberikan keluasan, baik waktu, baik kesempatan, baik juga mengenai dengan perihal pelaksanaannya. Demikian anak-anak penjelasan singkat dari Pak Kirom. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di waktu Pondok Ramadan besok. Pondok Ramadan besok ada materi-materi yang disampaikan. Insyaallah Pondok Ramadan untuk kelas 7 dilaksanakan tanggal 5 dan tanggal 6. Ya. Tanggal 5 dan tanggal 6. Kemarin anak-anak yang di kelas-kelas itu yang saya umumkan CWA nek belum mireng ya. Tuh. Jadi besok kalian itu masuknya tanggal 5 dan tanggal 6 langsung pelaksanaan Pondok Ramadan ya. Tanggal 1 KTP sama nomor. Tanggal 1 dan tanggal 2 itu kelas 9, tanggal 3 dan tanggal 4 itu kelas 8, tanggal 5 dan 6 yaitu terakhir itu kelas 7 ya. Nah, jangan lupa seperti halnya yang disampaikan di grup bahwa tanggal 5 dan tanggal 6 itu untuk kelas 7 disertai membawa zakat, membayar zakat fitrah di sekolah. Terima kasih. Itu dari Pak Kirom. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya anak-anak, untuk tugasnya nanti silakan dikerjakan penilaian sumatif, yaitu halaman 83 sampai dengan 86 ya. Yang A sama yang B, yang A sama yang B. Mas, WA Mas. Nah, itu ya, sama yang A sama yang B. Nah, terima kasih. Terima kasih.